Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa safiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahuda. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kalimat yang pantas kita katakan kecuali rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di sisa usia kita ini Allah masih membimbing kita semua ada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih di bulan Ramadan ini. Begitu mudah sekiranya Allah Subhanahu wa taala sebelum masuk ke bulan Ramadan kita dicabut dahulu, dimatikan terlebih dahulu. Mudah bagi Allah kita meninggal sebelum masuk bulan Ramadan. Tapi kenapa di bulan Ramadan ini Allah menghendaki kita semua untuk bisa melaksanakan ketaatan di bulan Ramadan? Sesungguhnya ada kebaikan di dalamnya. Pasti Allah menginginkan supaya kita ini bertambah baik. Karena Allah menginginkan di sisa usia kita ini kita betul-betul bisa memanfaatkannya dengan seoptimal mungkin. Jemaah yang demikian Allah, hari ini kita berada di tanah, di atas tanah. Besok lusa bisa jadi kita di dalam bawah tanah. Hari ini kita di punggung bumi, besok lusa bisa jadi kita berada di dalam perut bumi. Jamaah yang demikian Allah, tidak ada yang jamin bahwa kita bisa menyelesaikan 30 hari di bulan Ramadan ini melaksanakan saum, melaksanakan qiyamul lail, melaksanakan sedekah dan lain sebagainya. Tapi jamaah yang demikian Allah, yang bisa kita lakukan hari ini adalah di waktu detik ini adalah kita bersungguh-sungguh kepada Allah, mengisi sisa usia kita ini dengan ibadah-ibadah yang terbaik yang bisa kita lakukan. Karena itu jamaah yang demikian Allah, pada kesempatan kali ini khotib ingin menyampaikan sebuah tema yang berjudul Ramadan bertambah baik. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita semua di 2 bulan sebelum Ramadan sebuah doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sa'ban, sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Jamaah yang demikian Allah, kenapa Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita ya Allah berkahilah? Kenapa tidak Rasulullah mengajarkan kepada kita ya Allah jadikanlah kami kaya, jadikanlah kami bahagia di bulan Rajab, di bulan Sa'ban, sampaikanlah kami di bulan Ramadan? Kenapa enggak ya Allah muliakanlah kami di bulan Sya'ban, di bulan Rajab, sampaikanlah kami di bulan Ramadan? Kenapa Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita sebuah kata, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, sampaikanlah kami di bulan Ramadan? Jamaah yang demikian Allah, begitulah Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita semua. Karena sungguh tatkala kita mendapatkan keberkahan di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, maka insya Allah di bulan Ramadan ini pula insya Allah kita mendapatkan keberkahan itu sendiri. Jamaah yang demikian Allah, Imam Al-Ghazali pernah menyampaikan barokah bermakna ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Seorang muslim ketika dia mendapatkan berkah dalam hidupnya, maka insya Allah dia akan bertambah baik hidupnya. Siapapun kita, apakah dia seorang pengusaha, apakah dia seorang pegawai, apakah dia seorang anak, apakah dia seorang ayah, apakah dia seorang ibu, ketika dia mendapatkan keberkahan dalam hidupnya, maka insya Allah dia akan bertambah baik dalam hidupnya. Setidaknya ada 5 kebaikan yang akan kita dapatkan ketika kita mendapatkan berkahnya di bulan Ramadan ini. Yang pertama adalah bertambah takwa kepada Allah, bertambah beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Jamaah yang demikian Allah, sungguh dalam hidup ini kalau kita hilang harta, hilang jabatan, hilang popularitas, hilang kedudukan, hilang apapun yang kita cintai di dunia ini, gak masalah. Tapi kalau ternyata kita hilang di hidup ini iman dan takwa, maka itu adalah masalah yang sesungguhnya bagi kita.
Bagaimana mungkin kita akan mendapatkan keberkahan kalau ternyata tidak ada iman dan takwa di dalamnya? Maka jamaah yang dimuliakan Allah, pantaslah di setiap khutbah para khatib menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah yang dimuliakan Allah, takwa adalah yang terpenting dalam hidup kita. Yang kedua, jamaah yang dimuliakan Allah, orang yang mendapatkan berkah maka dia akan bertambah tenang dalam hidupnya. Kedudukan, harta, popularitas, atau apapun yang kita punya tidak akan menjamin ketenangan dalam hidup kita. Maka tenang dalam hidup adalah sebuah harta yang sangat berharga. Yang kedua, jemaah yang dimuliakan, yang ketiga, insya Allah orang yang mendapatkan berkah di bulan Ramadan ini maka dia akan bertambah bahagia. Dan yang keempat, orang yang mendapatkan berkah di bulan Ramadan ini, insya Allah dia akan bertambah nyaman ketika dia bekerja atau berusaha. Yang kelima, orang yang mendapatkan berkah di bulan Ramadan ini, insya Allah dia akan semakin sejahtera secara ekonominya. Maka jemaah yang dikenal Allah, Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah. Dan kalau kita mendapatkan berkah di bulan Ramadan ini, maka insya Allah yang 5 tadi akan kita peroleh dalam hidup ini. Pertama, bertambah iman dan takwa. Kedua, bertambah tenang dalam hidup ini. Maka ciri-ciri kalau kita di bulan Ramadan ini kok gelisah dan lain sebagainya, coba kita evaluasi. Jangan-jangan hidup kita enggak berkah. Yang ketiga adalah bertambah bahagia. Yang keempat, bertambah nyaman bekerja maupun berusaha. Dan yang kelima, bertambah sejahtera secara ekonomi. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, bagaimana caranya supaya kita mendapatkan keberkahan dalam hidup ini? Maka jemaah yang dimuliakan Allah, Rasulullah SAW ternyata beliau tanpa diminta oleh kita, beliau mendoakan kepada kita semua, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah kami, ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Jamaah yang dimuliakan Allah, kenapa Rasulullah SAW mendoakan kita supaya kita mendapatkan berkah di waktu paginya, apalagi di bulan Ramadan? Karena sungguh ketika kita mendapatkan berkah di waktu pagi, insya Allah selesai hidup kita. Maka yang terjadi jamaah yang dimuliakan Allah, apakah setiap orang yang bangun di waktu pagi otomatis dia akan mendapatkan doa dari baginda Nabi? Wallahu a'lam bishawab. Namun jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kita lihat nasihat Rasulullah di dalam hadis yang lainnya, beliau bersabda, barang siapa yang bangun di waktu pagi hanya sekedar dunia yang dipikirkannya, seolah-olah ia tidak mengenal hak Allah di dalamnya, maka Allah akan menanamkan 4 penyakit kepada orang tersebut. Penyakit yang pertama adalah kebingungan yang tiada putus-putusnya. Penyakit yang kedua, kesibukan yang tiada ujung. Penyakit yang ketiga, kebutuhan tidak terpenuhi. Dan penyakit yang keempat, keinginan tidak tercapai. Maka jemaah yang dikenal Allah, lihatlah, apakah ketika kita bangun di waktu pagi lantas kita berdoa kepada Allah, ingat kepada Allah, bersyukur kepada Allah, atau sebaliknya ketika kita bangun ternyata kita masih disibukkan berpikir terhadap dunia, terhadap pekerjaan, terhadap bisnis? Maka itulah yang terjadi potret pada kehidupan umat saat ini. Yang ketiga jemaah yang dimuliakan Allah, nasihat Nabi yang ketiga adalah laksanakanlah sholat subuh berjamaah di masjid, apalagi di bulan Ramadan, apalagi di hari Jumat. Maka menangislah wahai sahabatku, jika tadi pagi ketika azan subuh berkumandang ternyata kita tidak ada di saf subuh berjamaah di masjid di bulan Ramadan, di hari Jumat. Bagaimana mungkin kita akan mendapatkan berkah itu kalau ternyata kita menyepelekan kewajiban kita sholat di waktu pagi, di waktu subuh berjamaah di masjid? Jamaah yang dimuliakan Allah, andaikan umat ini paham betul subuh itu adalah sebuah ibadah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah dan para sahabat, maka saya yakin setiap subuh pasti sebanyak sholat Jumat seperti ini. Mari kita beringat
introspeksi pada diri kita masing-masing. Kenapa kita ini berat melaksanakan sholat subuh? Kenapa sholat subuh di setiap masjid ini tidak sebanyak sholat Jumat? Kenapa kita hari ini, saudara-saudara kita, bahkan keluarga besar kita, amat berat sekali melaksanakan sholat subuh? Bisa jadi jamaah yang bikin Allah cabut berkah dalam hidup kita ini. Bisa jadi selama ini kita telah begitu banyak ternodai dengan budaya-budaya, dengan pikiran, dengan keyakinan, dengan kebiasaan yang tidak sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita semua. Jamaah yang bikin Allah, sadarilah, ketika Anda tidak melaksanakan sholat subuh, maka seperti itulah umat Islam hari ini. Umat hari ini begitu lemah. Umat hari ini begitu propaganda, lemah ekonominya, lemah ilmu pengetahuannya, lemah di setiap bidangnya. Kenapa bisa jadi demikian? Bisa jadi kontribusi terbesarnya adalah kita malas sholat subuh berjamaah di masjid. Sadar jamaah, mau sampai kapan lagi? Mau sampai kapan lagi kita menyaksikan umat Islam terbesar di dunia ini seperti ini? Apakah kita kelak tidak malu kepada Rasulullah? Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, Hai umati koni, Thumaladina yalunahum. Sebaik-baik umat adalah pada masaku, lalu umat setelahku, dan umat setelahku. Jamaah yang bikin Allah, mau dengan cara apa lagi Allah mengingatkan kepada kita? Dengan cara apa lagi supaya kita ini sadar, supaya kita ini paham isi sholat subuh berjamaah di masjid? Jangan hanya sebatas kita melaksanakan sholat Jumat saja. Karena sungguh umatnya Rasulullah SAW adalah mereka yang terbiasa sholat subuh berjamaah di masjid. Jemaah yang dikasihi Allah, Allah masih sayang kepada kita. Allah masih memberikan kesempatan kepada jamaah yang diberikan Allah. Mungkin wasilahnya salah satunya melalui khutbah ini, supaya kita ini begitu sadar, faham. Mau dengan cara apa kita akan menjadi pribadi yang terbaik? Mau dengan cara apa kita menyambut pertolongan Allah? Mau dengan cara apa kita menjadikan umat ini menjadi umat yang terbaik? Bukankah Allah SWT mengingatkan kepada kita, kuntum khair ummah, Anda ini ada umat terbaik. Tapi kenapa hari ini kita seperti ini? Salat subuh paling 2 jam 3 jam. Jamaah yang bikin Allah, mari sama-sama berubah. Jangan sampai kita bangga dengan pengetahuan yang kita miliki. Jangan sampai kita bangga dengan titel yang kita punya, S1, S2, S3, tapi ternyata kita tidak mampu melaksanakan sholat subuh. Maka bisa jadi itu adalah tanda-tanda bukan keberkahan ada pada ilmu kita. Jamaah yang bikin Allah, hari itu Sultan Salahuddin Al-Ayyubi sudah mempersiapkan pasukannya tatkala beliau membebaskan Palestina, ingin membebaskan Palestina, beliau menyiapkan pasukannya. Mesir sudah dibebaskan. Ini adalah lumbung logistiknya umat Islam. Syam sudah dibebaskan. Tinggal satu lagi, sebuah kota yang dirindukan oleh umat saat itu, yaitu Palestina. Beliau sudah menyiapkan pasukan tersebut. Tapi apa yang terjadi tatkala beliau melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid Damaskus, Suriah hari ini? Ya, ternyata apa yang terjadi? Sholat subuhnya tidak sebanyak sholat Jumat. Maka apa yang dilakukan oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi? Beliau paham betul, ketika sholat subuh umat Islam tidak sebanyak sholat Jumat, maka itu ada ciri-ciri bahwa pasti akan kalah. Tidak mungkin kita akan mendapatkan kemenangan. Bagaimana kita akan mendapatkan kemenangan wong sholat subuhnya tidak sebanyak sholat Jumat? Maka beliau pun ubah, pasukannya dirubah, bukan pasukan yang siap membebaskan Palestina dalam artian tentara, tetapi yang beliau lakukan adalah pasukan yang berilmu, yakni para alim ulama, para asadi dikumpulkan dan disebarkan ke perkampungan untuk mendakwahkan pentingnya sholat subuh berjamaah di masjid. Jamaah yang bikin Allah, mau dengan cara apa kita membebaskan saudara kita di Palestina? Harta kita nggak banyak, fisik kita lemah. Maka jamaah yang bikin Allah, jemputlah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid.
Sungguh setiap umat yang hari ini hidup di muka bumi ini, yang mengaku umat Islam, ketika dia tidak melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid, maka sesungguhnya bisa jadi Andalah yang menjadi sebab kenapa umat ini tidak bisa bangkit. Namun sebaliknya, ketika kita mampu melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid, jamaah yang bikin Allah, itulah kontribusi kita kepada umat ini, supaya umat ini ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah yang bikin Allah, ingatlah bagaimana Rasulullah SAW menasihatkan kepada kita semua. Man sholat sholata subha fahuwa fi zimmatillah. Barang siapa yang melaksanakan sholat subuh, maka ia dalam jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidupnya dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin barangkali selama ini kenapa kita ini enggak tenang hidupnya, kenapa kita gelisah, kenapa banyak masalah yang tidak kunjung usai, kenapa pekerjaan kita, bisnis kita enggak kunjung produktif ada hasilnya, kenapa kebutuhan kita tidak terpenuhi, kenapa keinginan kita tidak tercapai. Bisa jadi karena Allah cabut keberkahannya jemaah. Maka lihatlah Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semua, man sholat badain dakhala jannah. Barang siapa yang melaksanakan sholat badain dijamin masuk surga. Para alim ulama mengatakan sholat badain bermakna sholat subuh dan sholat asar. Ketika sholat subuh dilaksanakan, maka tatkala hari itu mungkin di antara kita semua meninggal dunia dan kita tidak pernah mempersekutukan Allah, kita tidak punya hutang, bisa jadi insya Allah dakhalal jannah. Allah jamin kita masuk surganya. Jamaah yang bikin Allah, mari kita sama-sama berubah. Butuh Ramadan berapa lama kita akan berubah menjadi umat yang terbiasa melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid untuk menjemput keberkahan tersebut. Butuh berapa lama, berapa banyak lagi usia yang Allah berikan kepada kita supaya kita sadar, terbiasa istiqomah sholat subuh berjamaah di masjid. Butuh berapa banyak lagi Allah hadirkan para alim ulama, para ustadz, sahabat kita mengingatkan pentingnya sholat subuh berjamaah di masjid. Apakah ketika kita belum terbiasa, apakah kita ridho meninggal dalam keadaan belum terbiasa sholat subuh berjamaah di masjid? Maka jamaah yang bikin Allah, Rasulullah SAW mengingatkan, salah satu ciri orang munafik adalah mereka berat melaksanakan sholat subuh. Bagaimana kalau kita meninggal dunia, anak-anak kita meninggal dunia, keluarga kita meninggal dunia dalam kondisi kita belum terbiasa sholat subuh berjamaah di masjid, belum istiqomah. Maka dengan jaminan mana kita akan mendapatkan pertolongan Allah? Maka dengan jaminan mana kita kelak akan berjumpa dengan Rasulullah? Bukankah kita ingin kelak berjumpa dengan Rasulullah? Bukankah kelak kita ingin ketika kita berada dalam kubur, Allah memberikan cahayanya kepada kita semua, cahaya Quran, cahaya sholat. Bukankah ketika kita ingin ketika di dalam kubur kita mendapatkan nikmat kubur? Bukankah kita ingin ketika kita bangun dibangkitkan oleh Allah? Bukankah kita ingin mendapatkan kelak minum di telaga Kausar? Bukankah kita ingin ketika kita bangun dibangkitkan oleh Allah SWT, kita kelak termasuk umatnya Rasulullah SAW? Jamaah yang bikin Allah, Rasulullah SAW begitu mencintai kita semua. Bahkan tanpa beliau minta, kita minta, beliau mendoakan kita. Allahumma barik, ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Bayangkan Rasulullah, bayangkan jamaah, Rasulullah berdoa di waktu pagi, ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya, sambil meneteskan air mata karena begitu besar beratnya perjuangan umatnya Rasulullah di penghujung zaman. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Maka jamaah yang bikin Allah, semoga Allah melunakkan hati kita, memberikan kekuatan kepada kita semua, agar kita semua bisa istiqomah melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Demikian juga sholat yang lainnya. Semoga Allah membimbing kita semua menjadi hambanya yang istiqomah. Semoga kelak kita Rasulullah SAW berkenan menjadikan, menerima kita sebagai umatnya, memberikan syafaat kepada kita semua. Semoga ketika kita meninggal dunia, Allah SWT ridho kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Semoga Allah ridho dan ketika kita dikumpulkan, kita semua dikumpulkan di Jannah Firdaus bersama dengan Rasulullah SAW. Bukankah itu kenikmatan yang kita inginkan? Karena itu jamaah yang bikin Allah, mari kita sama-sama di tahun 1443 Hijriah ini, Ramadan hari ini
harus menjadi Ramadan yang lebih baik buat kita semua. Pastikan anak kita semuanya senantiasa melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, wabil khusus melaksanakan sholat berjamaah 5 waktu di masjid, wabil khusus sholat subuh berjamaah di masjid. Aqulu qouli hadza astaghfiru lakum wa lisa'il muslimin wa muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajma'in. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wa muslimat. Allahumma ighfir lil muslimin wa muslimat. Allahumma ighfir lil muslimin wa muslimat wa mu'minin wa mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana afriq alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa kami ya Allah. Ampuni setiap dosa maksiat yang pernah kami lakukan selama ini ya Allah. Ya Rabb, Engkau Maha tahu bagaimana kondisi kami yang penuh dengan dosa dan maksiat ya Allah. Ya Rabb, Engkau Maha tahu sampai kapan kami hidup di dunia ini ya Allah. Ya Rabb, jangan matikan kami kecuali Engkau telah ridho kepada kami, telah bersih dosa maksiat yang pernah kami lakukan selama ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah guru-guru kami, orang tua kami yang sudah meninggal dunia ya Allah. Ya Rabb, berikanlah keistiqomahan kepada kami agar kami semakin taat padamu ya Allah, melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid ya Allah. Berkahilah hidup kami ya Rabb, kumpulkanlah kami semua di jannah-Mu ya Allah. Matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Ya Rabb, kalau kami lemah kuatkan. Jika kami bodoh cerdaskan kami ya Allah. Jika kami miskin kayakan kami ya Allah. Jika kami belum pantas pantaskan kami ya Allah, agar kami pantas menjadi umatnya Rasulullah, agar kami pantas menjadi umatnya Rasulullah, agar kami pantas bertemu dengan Rasulullah, berkumpul dengan Rasulullah di jannah-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, tolonglah umat ini ya Allah. Tolonglah umat ini ya Allah. Tolonglah umat ini ya Allah, agar menang ya Allah, agar bangkit ya Allah, dan jadikanlah kami menjadi sebab kebangkitan tersebut ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.